Oke, kalau kita lihat IHSG mulai awal Januari hingga sekarang ini, video diambil tanggal 12 Januari, IHSG mengalami fase downtrend. Dan banyak orang yang ngomong IHSG sedang ambrol. Apakah benar? Dan memang kalau saya cek dari pergerakan Januari sampai ke sekarang itu, IHSG sudah turun hampir minus 5%. Saham-saham big bank seperti BCA, Mandiri, Bank BRI, Bank BNI semuanya sedang di fase koreksi. Termasuk juga saham-saham dengan fundamental bagus seperti Astra, Telkom, ICBP, KLBF, Sido Muncul dan lain-lainnya juga sedang di masa fase downtrendnya. Nah, kita memang tidak tahu IHSG akan turun sejauh mana. Dan saya yakin Anda yang sedang melihat video ini portofolionya juga pada merah, betul kan? Sebenarnya sama, saya juga portofolio investasi saya juga masih merah semua. Saya punya Telkom yang minus hampir 18%, ASII minus hampir 17%, dan belum yang lain. Jadi dengan keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan sebagai investor di dunia saham? Apalagi sekarang banyak berita bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap, tahun yang suram. Dan diprediksi juga banyak negara di Eropa yang akan masuk ke dalam jurang resesi. Apakah bisa IHSG rebound, dan apa yang harus kita lakukan sebagai investor saham melihat fenomena IHSG yang sedang ambrol ini? Kita akan bahas di video ini. Kalau kita bisa lihat dari chart ini menunjukkan bahwa IHSG sedang masuk ke dalam fase downtrendnya. Hal ini ditandai dengan beberapa lower high dan juga adanya beberapa lower low. Dan saat ini IHSG sedang berusaha membentuk lower low yang baru. Dan di level 6584 adalah support terkuatnya. Ini terakhir terjadi di bulan Mei tahun 2022. Dan apabila support ini tertembus, maka IHSG akan berpotensi menuju ke support berikutnya, yaitu di 6167. Dan saat ini juga kita bisa lihat IHSG itu posisinya berada di bawah garis EMA 200, yang artinya adalah harga saat ini adalah harga di bawah rata-rata tahunannya. Dan juga dikonfirmasi oleh indikator MACD bahwa volume penurunan juga masih terlihat besar. Dan juga dikonfirmasi oleh garis MA50 dan MA20 yang menukik ke bawah. Jadi prediksi saya IHSG masih berpotensi untuk meneruskan fase downtrendnya beberapa waktu ke depan. Nah, menurut saya ada beberapa penyebab atau sentimen negatif yang membuat IHSG sampai downtrend seperti ini. Yang pertama adalah reopening China. Dampak dari reopening China, investor asing saat ini beralih atau shifting money dari Indonesia ke Cina. Kenapa? Karena valuasi market Cina sekarang dianggap murah. Sebagai informasi, PE indeks Tiongkok saat ini berada di 10 sampai 11 kali. Sedangkan PE IHSG itu hampir 15 kali. Nah, dikarenakan PE IHSG yang sangat tinggi, jadi investor asing saat ini sedang melakukan profit taking, kemudian memindahkan uangnya ke market yang lebih murah. Penyebab yang kedua adalah IMF meramalkan bahwa sepertiga dunia akan mengalami fase resesi. Nah, kita tahu bahwa ekonomi terbesar dunia, yaitu Amerika, Eropa, dan Cina, diprediksi akan mengalami perlambatan ekonomi. Memang Indonesia tidak mengalami yang namanya resesi, tapi Indonesia pasti akan terkena dampaknya. Dan juga World Bank memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami penurunan dari yang 5,3% menjadi 5%. Yang ketiga adalah geopolitik tension
perang antara Rusia dan Ukraina yang belum selesai hingga saat ini. Jadi perang ini memberikan dampak yang luas buat semua negara. Mulai dari harga minyak dunia yang semakin lama semakin naik. Dikarenakan konflik ini, kita tahu bahwa Rusia adalah negara pengekspor minyak terbesar 2 di dunia. Kemudian perdagangan juga terhambat karena ada beberapa daerah yang diblokade oleh Rusia. Akibatnya ekspor gandum dari Ukraina juga mengalami keterlambatan dan tidak lancar. Dan apabila terjadi krisis pangan, kemudian akan terjadi krisis energi, maka akan menimbulkan inflasi yang tinggi untuk semua dunia. Yang keempat adalah dampak dari The Fed yang masih hawkish hingga saat ini. Kita bisa lihat bahwa The Fed masih ingin menaikkan suku bunganya hingga 5% di tahun 2023. Dan kebijakan ini pasti akan diikuti oleh Bank Indonesia dengan cara menaikkan suku bunga di dalam negerinya. Kenaikan suku bunga itu berdampak positif juga untuk NIM yang bank-bank yang ada di Indonesia. Tetapi dampak negatifnya adalah akan menekan potensi kredit di masyarakat semakin kecil. Oke, sekarang kita akan bahas dampak positif dari IHSG yang downtrend. Yang pertama, dari adanya reopening China akan memberikan dampak yang positif terhadap permintaan batu bara dari Indonesia. Yang mana relaksasi ekonomi di Cina yang membuat semua produksi di Cina akan berangsur-angsur terbuka kembali, sehingga permintaan batu bara di Indonesia akan semakin besar. Kemudian India di tahun 2023 ini akan meningkatkan kapasitas produksi pembangkit listrik berbasis batu bara. Hal ini membuat permintaan batu bara Indonesia itu semakin besar. Apalagi Cina dan India adalah importer batu bara terbesar dari Indonesia. Mereka ini adalah mempunyai ketergantungan terhadap batu bara di Indonesia. Belum lagi sektor CPO. Mereka juga importer CPO dari Indonesia. Nah, dengan fenomena ini saya yakin nanti di tahun 2023 permintaan batu bara akan semakin besar, dan katalis positif ini akan membuat ekonomi di tahun ini itu akan semakin berkembang. Yang kedua, dalam dunia saham, ketika harga semakin lama semakin turun, maka dia akan juga berpotensi semakin lama semakin naik. Tinggal kita tunggu waktunya kapan. Nah, sebenarnya kalau fase turun seperti ini kita bisa lihat di tahun 2020 dulu, yang mana IHSG sempat turun di level 4.500 ketika pandemi menyerang. Tetapi pada akhirnya apa? Di awal Januari 2021 harga langsung rebound sampai ke 6.600. Artinya adalah saat ini IHSG memang turun, berarti kita mempunyai potensi untuk membeli saham dengan valuasi yang murah. Jadi seperti yang Pak Lok Keng Hong bilang, kita bisa membeli Mercy dengan harga bajai. Dan ini adalah potensi yang jarang terjadi. Dan kita sekarang bagaimana untuk melakukan memilih saham-saham dengan fundamental yang bagus. Ketika kita sudah memilih dan membeli saham dengan fundamental yang bagus, walaupun harganya turun, kita biarkan saja, nanti akan naik pada waktunya. Dan ini adalah mindset yang harus kita benarkan di awal. Ketiga, dampak positif dari penurunan IHSG ini adalah kita bisa memilih saham dengan fundamental yang bagus, dan juga kita harus melihat likuiditas saham tersebut. Jadi kalau kita sudah melihat sisi perusahaan, kita melihat laporan keuangan, profitabilitas dan lain-lain, kita tidak membeli saham yang gorengan, kita membeli saham yang bagus, fundamentalnya bagus. Saya yakin harga saham juga akan nanti naik pada waktunya. Dan juga kita harus melihat dari sisi likuiditasnya.
Sebagai informasi, jangan sampai kita membeli saham yang bagus, misalkan seperti saham Bayan, fundamentalnya bagus tapi likuiditasnya sangat kecil. Itu harus dihindari. Jadi kita harus melihat juga dari sisi likuiditasnya. Selain fundamental, likuiditas juga penting. Nah, kesimpulannya adalah dengan keadaan IHSG yang masih fase downtrend saat ini, kita tidak perlu takut, kita nggak perlu bingung. Selama kita sudah membeli perusahaan, membeli saham dengan fundamental yang bagus dan juga likuiditasnya juga bagus. Dan saya yakin nanti IHSG akan rebound pada waktunya. Kenapa? Karena masih adanya booming dari sektor energi batubara dan juga CPO. Demikian dari saya. Kalau Anda suka dengan video saya kali ini, silakan klik tombol like dan subscribe-nya. Dan kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.